Pejuang langit, ada kalanya manusia berdiri di ambang maut, batas tipis antara hidup dan mati. Sebuah kecelakaan, sakit keras, hingga kejadian yang tak terduga bisa kapan saja merenggut nyawa kita. Namun, lolos dari maut bukan sebuah kebetulan, tapi peringatan sekaligus anugerah. Ini yang dirasakan dengan sosok pejuang langit yang sekujur tubuhnya penuh dengan tato. Dery dari Cianjur, Jawa Barat. 4 kali kecelakaan di jalan, berkali-kali mengalami overdosis barang haram. Namun, Dery berhasil merubah jalan hidupnya sebelum nyawanya kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, ada abang saya nih lagi di sini malam nih. Silakan. Nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Kang. Kenalin nih. Assalamualaikum warahmatullahi Abang saya nih. Ya, salam kenal. Halo, Pak. Iya, Sadera. Wah, pejuang etik kenapa mirip banget nih? Kembar saya, Bang. Kembar. Oh, bukan adik kakak aja nih? Oh, kembar ternyata. Wah, kalau yang Kang Dery ada tatonya, kalau ini nggak ada. Polos saya. Masya Allah, pejuang langit, Dery dan Dera ini kembar identik secara fisik. Tapi takdir mereka beda jauh. Dera selalu di jalan Allah, sementara Dery sempat tenggelam ke dunia gelap. Mabuk, pakai barang haram, hidupnya berantakan. Dan satu-satunya yang gak pernah lelah, ya Dera. Meski sering dimarahi, doanya gak pernah putus. Bahkan saat Dery overdosis, sampai 4 kali. Dera selalu jadi orang pertama yang jadi penyelamat. Subhanallah. Jadi Kang Dera waktu itu kok bisa Kang Dera itu selalu ada waktu pas Kang Derynya overdosis? Biasanya firasat dari saya, Bang. Kalau dia melakukan sesuatu hal yang negatif, pasti saya sering merasakan. Apalagi di waktu dia overdosis, saya merasakan keras gitu kan. Iya. Perasaan saya gitu kan. Itu makanya di rumah atau gimana? Di rumah, Bang. Di rumah. Iya, di rumah. Kalau lagi overdosis kayak gitu. Parah, udah ngebudal gitu kan. Untungnya saya ada di rumah. Lagi di kamar atas, pas lihat ke bawah kan dia lagi ngapa-ngapain. Ya saya gak tega sama adik sendiri gitu kan. Masa saya diem kakaknya, saya langsung bantu sama istrinya didorong bawa ke rumah sakit. Oh, Masya Allah. Jadi waktu itu sampai berbusa-busa. Udah nggak sadar. Udah gak sadar diri, udah kejang-kejang. Ya Allah, Kang. Untung ada abang saya yang selalu ada. Iya. Nolongin. Tapi nih, mohon maaf Kang ya. Iya. Waktu itu Kang Dera udah sempat ngingatin nggak sih ke Kang Dery? Oh, udah sering saya ingetin tapi gak digubris. Sampai berantem nggak? Wah, sering Sering. berantem. Ya Allah. Sering tonjok malah gitu kan. Iya. Udah sering tapi kan dia gak pernah ini mikir gitu kan. Terus saja mabuk-mabukan. Tapi sekarang alhamdulillah gitu kan. Dia udah mulai sedikit-sedikit hijrah. Alhamdulillah. Gitu. Maaf nih, makam ibu ini foto ibu saya ini. Yuk kita jarah dulu yuk makam Oke, saya. boleh saya lihat Kang? Oh, almarhum Ninati Hamah ya? Iya. Oh, 2016 Iya, ya? 2016 ya. Overdosis yang keempat itu ternyata belum jadi titik balik Dery. Iya, memang waktu itu Dera membantu, sampai Dery bisa belajar ngaji dan mulai ibadah lagi. Tapi sayangnya, belum istiqomah. Dery balik lagi ke jalan gelap. Hatinya masih bolak-balik, imannya belum kuat. Waktu gempa dahsyat tuh roboh juga semua di tembok Ya sini. Allah, iya nih kelihatan nih, Iya. reruntuhan semuanya nih. Jadi ini dulu rumah Kang? Iya, rumah ini rumah. Ya Allah. Nah, pada saat itu sekencang apa sih gempanya? Wah, dahsyat banget itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi gempa di Desa Gasol. Pejuang langit, justru dari guncangan gempa Cianjur 2022 lalu, Dery akhirnya dapat hidayah. Waktu bumi berguncang hebat, Dery lari bukan ke tempat aman, tapi malah masuk ke musola. Seakan gak ada tempat lain yang bisa nolong. Langkah kakinya justru ke rumah Allah. Di tengah runtuhan kayu dan getaran tanah, Dery merasa dosa-dosanya ikut runtuh bersamanya. Di situ ia kumandangkan azan dan memohon taubat dari hati yang paling dalam. Guru saya selalu mengingatkan akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah merasa amankah kamu dari zat yang menguasai langit, yaitu dari bencana, dibenamkannya bumi olehnya bersama kamu ketika tiba-tiba ia terguncang?
Ini Masjid Penyelamat Deri ini. Baik. Rame waktu itu Kang yang lagi sholat. Rame banget, warga lagi rame lagi sholatnya. Terus gimana sih ngerasain gempa sekencang itu lagi di dalam masjid? Dahsyat banget. Berdoa itu. dong waktu itu? Berdoa banget. Sungguh-sungguh dalam hati semuanya pengen diselamatin. Cuman bisa berzikir, ya Allah kalau mau mati di sini matiin aja. Saya ikhlas. Kalau aku masih hidupin, aku ridho sekarang. Wah udah dahsyat tuh gempa segini. Batu udah dahsyat. Jadi ada yang roboh juga dari... Ada, ini udah roboh. Ya Allah, Allahu Akbar. Jadi ini rumah warga pada hancur, di dalam juga kena timpa ya. Tapi alhamdulillah yang di dalam masjid ini semuanya selamat. Selamat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji langit, dari kejadian demi kejadian yang menimpa hidupnya, lalu perlindungan Allah saat gempa di musola ini, hati Dery berubah total 180 derajat. Gak cuma hijrah dan ninggalin semua kemaksiatan, Dery bahkan mewakafkan dirinya jadi marbot di musola tempat ia dulu bertaubat. Jadi Kang, masjid ini punya banyak cerita ya Kang di hidupnya Kang ya. Soalnya masjid ini gak bakalan ditinggalin sampai kapanpun juga, penuh dengan kenangan. Soalnya Allah selalu menyelamatin. Dulu waktu kecelakaan diselamatin. Dulu waktu overdose diselamatin. Sekarang waktu gempa diselamatin lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Gak bakalan sampai kapanpun, gak bakalan ninggalin masjid ini. Ya. Kapanpun juga. Memang gitu Allah baik banget udah nyelamatin ya. Iya, sampai akhirnya ini jadi titik balik untuk Kang Dery itu istiqomah Kang ya. Iya. Pejuang langit, setelah 3 tahun hijrah, berkah yang Dery rasakan bukan harta melimpah, tapi ketenangan hati dan hangatnya keluarga yang dulu sempat hilang. Ternyata doa-doa dari sang istri, saudara kembar, dan warga yang pernah ia tolong, itulah jalur langit yang membuka pintu taubatnya. Allah masih beri hidup, masih beri kesempatan berubah. Guru saya pernah berpesan agar nggak bosan bertobat. Meskipun seorang hamba jatuh dalam dosa berkali-kali, Allah selalu buka jalan untuk kembali. Masya Allah, begitu luas kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya kamu melakukan kesalahan siang dan malam, dan aku mengampuni semua dosa. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu." Ya, meskipun Dery juga penuh dosa dari dulu kan, penuh dosa dari dulu sama orang tua. Sekarang alhamdulillah jadi marbot, ya amal ibadah pengen sampai ke orang tua dengan ikhlas. Amin insyaallah. Ikhlas dari hati, sampai kapanpun juga gak bukan tinggalin masjid ini. Dengan kenangan. Masya Allah. Karena memang gitu ya. Bagi orang yang udah meninggal, salah satu amal yang tidak terputus adalah anak yang soleh dan soleha. Ya Kang, insya Allah Kang bisa jadi amal buat ibunda di sana Kang ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita sekarang mau kemana Kang? Sekarang mau ke rumah. Oke baik, Masya Allah. Ya udah berarti ini tinggal... Ya sekalian dikenalin ke keluarga Dery di rumah ada. Oke siap. Sama abang. Yuk, langsung aja ke sana ya. Ya langsung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak Anov nih kenalin istri Dery nih. Teh, salam kenal. Anov dengan Teh siapa? Teh Lia. Masya Allah, tadi saya udah ikutan kegiatan Kang Dery bantu-bantu orang luar biasa. Nah Teh, aku tuh pengen nanya, dulu awal nikah sama Kang Dery tuh, Teh gimana? Kan Kang Dery udah nakal dulu ya? Iya. Kok tetap yakin dan mau pada saat itu? Ya tahu ya mungkin udah jodohnya gitu. Terus mungkin kalau ntar juga bisa robah gitulah gitu. Alhamdulillah. Tapi pada saat itu Kang Dery masih nakal-nakalnya waktu itu? Iya. Ngapain sih dia dulu nakalnya? Ya minum gitu, pulang malam minum gitu. Jadi pulang tuh keadaan mabok Kang? Iya. Ya kan saya marah gitu kalau lihat suami mabuk kan. Ya. Terus saya bilangin sama dia, kenapa kamu teh minum gitu. Kapan bisa robahnya gitu. Puji langit, awal nikah Dery janji mau berubah. Tapi sayangnya janji tinggal janji.
Dery justru makin jauh, makin tenggelam dalam kesalahan. Meski Allah sudah kasih banyak peringatan. Lia, istrinya, cuma bisa berdoa dari jauh, menahan sakit, melihat suaminya yang belum juga jadi imam keluarga. Tapi ia tetap sabar, berharap Allah gantikan lukanya dengan perubahan dari lelaki yang ia cintai sepenuh hati. Nah, kalau boleh tahu Teh, apa nih momen paling berat yang waktu itu Teh rasain waktu pas Kang Dery masih nakal? Atau yang paling luar biasa lah diuji sama Allah? Lagi pas hamil. Kenapa waktu pas hamil? Iya kan dia masih sering mabuk. Ya, udah lahir anak ya alhamdulillah lah bisa rubah sedikit-sedikit gitu. Ikut pengajian. Kan kalau dari cerita Teh Lia nih, Teh Lia tuh sabar banget nungguin pada saat itu kan, Iya. Kang Dery. Nah dari Kang Dery ada yang pengen diucapin nggak, rasa terima kasih Ada banget. sama minta maaf gitu ke istri? Ada banget. Boleh Kang, silakan. Minta maaf ya, udah ngecewain Bumi ya. Gak bakalan ngecewain lagi. Masalah yang suram. Sekarang udah berubah kan, ya. Pejuang Langit tak hanya ke Teh Lia. Ternyata Dery juga pernah janji akan berubah pada almarhumah ibunda tercinta. Ternyata Dery terjerumus ke dunia hitam makin dalam pas ibunya wafat di tahun 2016. Hidupnya hancur, hatinya penuh amarah, sampai merasa Allah nggak sayang lagi. Subhanallah, bukannya mendoakan sang ibu, Dery malah merusak hidupnya sendiri. Pejuang Langit, Kang Dery ada panggilan nih, ada ibu-ibu yang minta tolong buat dicekin motornya. Yuk kita lihat juga nih. Teh, ini kenapa Teh motornya? Ini nih motornya mogok. Oh mogok. Iya, Oh alah. ini suka dipakai sehari-hari. Saya kalau pergi ke pasar. Baik. Iya, saya lagi hamil. Kebetulan suami saya lagi keluar kota. Oh Kebetulan makanya minta tolong Kang Dery ya. Iya, kebetulan ada Kang Dery. Wah ini mah Bu, harus dibawa ke bengkel nih motornya. Ya gimana dong Kang Dery? Kan ini suka dipakai sehari-hari. Tapi gak apa-apa, harus dibawa ke bengkel dulu. Ntar dikesinin lagi motornya. Langsung kita bawa ke bengkel aja Kang ya? Iya. Oke, yaudah Teh, kita bawa dulu ya. Ya. Bismillah. Oke. Di balik penampilannya yang tampak sangar dan masa lalunya yang kelam, siapa sangka Dery kini jadi penolong di tengah warga. Setiap ada yang butuh bantuan langsung sigap. Gak pernah minta imbalan loh. Tapi justru karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala gerakan hati para tetangganya. Ada yang ngasih sembako, ada yang ngasih uang. Bentuk terima kasih tulus buat Dery. Terus sebelum ini kegiatan sehari-hari ngapain jadinya? Dulu saya tukang tato. Sekarang udah berhenti sama tato. Kenapa tuh berhenti? Karena mesin-mesinnya saya buang semuanya, mesin-mesinnya. Loh, Saya buang mesinnya semuanya. kenapa nih alasan dibuang tuh? Gara-gara apa? Kalau gak dibuang, kalau saya bikin tato lagi itu dosa. Yang nato dosa, beri juga punya dosa kan, sama-sama berdosa kan. Kan ada hadis Rasulullahnya. Ya. Orang yang ditato dosa, beri juga tanggung dosanya. Baik. Oh, jadi karena alasan itu ninggalin semuanya. Iya. Semua alat benar-benar dibuang. Iya, dibuang semuanya. Wah, luar biasa. Tapi kan harga buat alat tato itu kan mahal banget kan? Iya, mahal banget emang. Habis 25 juta. Ya Allah. Tapi karena dosa tadi, Iya. rela untuk dibuang. Ya? Rela. Saat masih menjalani tato artis, Dery merasakan uang yang dihasilkan gak berkah. Buat beli miras, bahkan narkoba. Gak cuma itu, ia juga sempat jadi bandar sabu. Hidupnya dulu gelap, tapi lihat sekarang. Masya Allah, semuanya berubah total. Alhamdulillah, udah nyampe ya Bang ya? Alhamdulillah. Ya. Mana sebenarnya saya very trauma kalau lihat kayak gini-gini motor gini. Kenapa tuh? Sebenarnya dulu tabrakan pakai motor mau meninggal. Ya Allah. Emang udah berapa kali nih
Udah 4 kali tabrakannya. Soalnya 4 kali. terakhir pakai motor, trauma banget makanya kalau lihat motor. Astagfirullah. Gak bisa, soalnya sampai sekarang nggak mau pakai motor. Ya udah deh, kita taruh motornya dulu, nanti kita cerita lagi ya. Oke. Misi Kang. Ini motornya mogok. Tolong dicek dulu Kang ya. Nah, jadi kenapa dulu Kang? Dulu kan pakai motor sama teman, tabrakan kan itu. Adu banteng, Astagfirullahaladzim. Jadi pada saat itu tabrakan adu banteng jatuh ke jurang. ke jurang. Ya itu terlempar. Kondisinya Kang Dery waktu itu gimana? Wah, parah banget, berdarah-darah. Ini patah, ini patah, ini patah. 3 yang patah ini. Ya Allah. Patah ini. Kecelakaan maut itu datang gara-gara Dery tiap hari mabuk-mabukan. Takdir pahit pun datang dari ulahnya sendiri. Salah satu kakinya nggak bisa jalan normal lagi, tapi justru di titik terendah itulah hidupnya bisa berubah. Setelah kejadian itu, Kang Dery belum berubah waktu itu? Belum berubah, masih nakal-nakalnya itu. Masih mabok? Masih mabok. Ngobat masih juga? Wah, masih juga itu. Ya Wah, Allah. masih bergelut dengan dunia hitam lah. Padahal udah separah itu Iya, kecelakaannya ya? Iya, parah banget itu yang paling parah tuh. Baik, Terlempar ke jurang tuh. Siap. Kang, jadi gimana motornya Kang? Oh, ini baru sore. Sore, jadi ditinggal dulu nih ya? Ya, tinggal dulu aja. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Oke, ya udah. Tujuh Langit, hebatnya lagi, sekarang Dery dan saudara kembarnya jadi dekat lagi di jalan Islam. Dulu Dery nggak bisa ngaji, sekarang justru dia yang ngajarin Dera. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kisah Dery yang berkali-kali lolos dari maut, berkali-kali disentil Allah bukan karena dia kuat, tapi karena Allah masih memberinya waktu dan kesempatan. Dery beruntung dapat kesempatan, tapi belum tentu kita. Kesempatan itu bukan buat ngulangin dosa yang sama, tapi untuk bertaubat, perbaiki niat, dan menjemput ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau saya, versi saya nih, biar doa kita terkabul, kita harus membersihkan bagian luar sama bagian dalam. Bagian luar itu saya berwudu, saya mandi ayat, terus bagian dalam itu saya minum air zam-zam, makan kurma, beristighfar. Nah, saya sholat 2 rakaat di waktu mustajab, saya berdoa. Itu alhamdulillah nggak terkabul, belum pernah. Gitu. Alhamdulillah selalu terkabul. Saya minta apa Allah kasih, alhamdulillah.